Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Teman-teman pasti sudah dengar kehebatan Sultan Agung Hanyokroningrat, Raja Mataram ketiga. Kali ini kita tidak membahas kehebatan Sultan Agung, tetapi kita akan melihat kegagalan Sultan Agung dalam menaklukkan Batavia. Batavia itu sekarang menjadi Jakarta. 2 kali Sultan Agung menyerang Batavia. 2 kali itu juga ia mengalami kegagalan. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628 dan yang kedua 1629. Di episode ini kita akan mengulas serangan pertama ke Batavia. Apa yang menyebabkan kegagalan dan bagaimana respon Sultan Agung menghadapi kekalahan tersebut. Sebelum menyerang ke Batavia, Sultan Agung berhasil menaklukkan daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Surabaya yang di masa ayahnya gagal ditaklukkan, di era Sultan Agung bisa menyerah. Rasa percaya diri Sultan Agung pun sangat tinggi. Tetapi situasi dan kondisi Batavia berbeda dengan Surabaya. Cara yang sama terbukti tidak mampu melumpuhkan tentara Belanda. Simak yuk strategi yang diterapkan Sultan Agung dan sejumlah hal yang menyebabkan penyerangan itu gagal hingga hukuman mati yang diterima oleh para prajurit. Saya ingatkan lagi, khususnya teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Siapa sebenarnya Sultan Agung? Nama asli Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmiko, juga sering disebut Raden Mas Jolang. Lahir tahun 1593 di Kota Gede, Kerajaan Mataram. Ayahnya adalah Susuhunan Anyokrowati dan ibunya Ratu Mas Adityah Banowati. Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benowo, raja terakhir dari Kesultanan Pajang. Sultan Agung juga cucu dari Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama yang berkuasa dari tahun 1586 hingga 1601. Sultan Agung diangkat menjadi raja pada tahun 1613, menggantikan posisi dari Pangeran Martapura. Sultan Agung menjadi raja saat berusia 20 tahun. Pangeran Martapura merupakan saudara tirinya yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Sultan Agung secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulungayu, ibu Pangeran Martapura. Pangeran Martapura sendiri tidak pernah memimpin kerajaan Mataram Islam karena keterbatasan mental. Setelah naik tahta, Sultan Agung melanjutkan kebijakan ekspansi dari sang ayah. Namun, ia mengubah strategi untuk mengalahkan Surabaya. Sejak tahun 1614, Sultan Agung mengerahkan pasukan untuk menaklukkan daerah pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berturut-turut, Mataram bisa mengalahkan Lumajang, Renong, dan Malang. Tahun 1615 mengalahkan Wirosobo. Daerah ini sekarang menjadi Mojo Agung. Tahun 1616 merebut Lasem, Tuban, dan Pasuruan. Pada tahun 1620 sampai 1625, mulailah Sultan Agung melemahkan Surabaya.
daerah pinggiran yang sudah dikuasai tidak boleh memasok barang dan logistik ke Surabaya. Kemudian pada tahun 1624 Mataram menguasai daerah-daerah di Surabaya. Pasokan logistik ke Surabaya juga di stop. Langkah selanjutnya membelokkan arus Sungai Brantas sehingga Surabaya kekurangan air. Juga membumi hanguskan tanaman yang akan panen. Akibatnya penduduk Surabaya kelaparan. Mereka pun menyerah. Sukses melumpuhkan Surabaya, Sultan Agung merasa raja paling hebat. Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dikuasai, kecuali Blambangan. Sasaran berikutnya adalah menguasai Batavia, yang saat itu berada di bawah kendali VOC Belanda. VOC merebut Batavia dari Kesultanan Banten pada tahun 1619. Setelah menguasai Batavia, VOC memindahkan kantor pusatnya dari Ambon, Maluku ke Batavia. Bagi Mataram, keberadaan VOC sangat mengganggu. Mereka sering menghalangi kapal milik Mataram yang ingin berdagang ke Malaka. VOC juga memperbudak penduduk pribumi. Bagaimanapun, VOC menjadi ancaman bagi Mataram untuk menguasai seluruh Jawa. Sebenarnya, Mataram sempat menjalin hubungan diplomatik dengan VOC, namun kemudian Mataram memutus hubungan itu lantaran VOC tak mau membantu Mataram dalam menyerang Surabaya. Serangan pertama Mataram ke Batavia berlangsung antara 22 Agustus hingga 3 Desember tahun 1628. Dipimpin oleh Tumenggung Baurekso, Bupati Kendal. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1628, Tumenggung Baurekso memimpin penyerbuan ke benteng Belanda dengan mendaratkan 59 perahu berisi 900 prajurit ke Teluk Jakarta. Di dalam kapal, armada Baurekso membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Awalnya, Tumenggung Baurekso mengaku ingin berdagang di Batavia. Namun, karena ukuran kapal Mataram yang sangat besar, Belanda menjadi curiga. Keesok harinya, Belanda mengizinkan sapi untuk dikirim, dengan syarat hanya satu kapal Mataram saja yang berlabuh. Kemudian datang lagi 3 kapal Mataram. Mereka meminta izin perjalanan untuk berdagang dengan Malaka. Belanda merasa semakin curiga dengan peningkatan jumlah kapal secara tiba-tiba ke Batavia. Berlanjut lagi, pada sore hari, sejumlah 20 lebih kapal Mataram tiba dan mulai menurunkan pasukannya di utara benteng. Peristiwa ini membuat Belanda menarik semua prajurit ke dalam benteng dan mulai menembaki pasukan Mataram. Pada 28 Agustus tahun 1628, sebanyak 27 kapal Mataram memasuki Teluk. Mereka berlabuh cukup jauh dari Batavia. Dari selatan Batavia, pasukan Mataram yang berjumlah 1.000 orang mulai berdatangan. Tanggal 29 Agustus, Mataram melemparkan serangan pertamanya kepada Batavia. Serangan mereka lancarkan terhadap benteng Hollandia yang terletak di tenggara kota. Namun, serangan itu berhasil dihalau oleh 120 pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob van der Playten. Pada Oktober tahun 1628, 10.000 pasukan Mataram datang ke Batavia. Panglima pasukan Mataram yang baru, Tumenggung Suro Agul-Agul, tiba di Batavia
untuk menggantikan Tumenggung Baurekso yang mati bersama dua putranya dalam pertempuran pada 21 Oktober tahun 1628. Tumenggung Suro Agul-Agul didampingi dua bersaudara panglima lapangan, yaitu Kiai Adipati Manduro Rejo dan Kiai Adipati Uposanta. Mereka datang dengan harapan Batavia telah ditaklukkan sehingga tinggal mengumpulkan harta rampasan. Mereka tercengang melihat keadaan yang sebenarnya. "Apa yang akan saya bawa untuk raja saya, Raja Mataram?" kata Manduro Rejo. Karena tidak mungkin merebut Batavia dengan penyerangan mendadak, Manduro Rejo menggunakan cara yang sama ketika Mataram mengalahkan Surabaya, yaitu membendung sungai. Ribuan prajurit dikerahkan, namun VOC telah mengantisipasinya sehingga cara itu gagal. Pasukan Mataram kemudian melakukan usaha terakhir untuk merebut benteng Hollandia pada malam 28 November tahun 1628. Namun, serangan 100-300 prajurit itu ketahuan serdadu VOC. Beberapa prajurit ditembak mati, sisanya melarikan diri. Apa yang menyebabkan pasukan Mataram yang jumlahnya jauh lebih banyak kalah melawan tentara VOC? Pertama, persenjataan prajurit Mataram kalah jauh. VOC memiliki senjata yang lebih canggih dibanding prajurit Mataram. Mereka memiliki meriam dan senjata laras panjang untuk membunuh lawan dari jarak jauh. Selain itu, jarak yang jauh antara Yogyakarta dan Jakarta menyebabkan mereka kekurangan logistik. Pusat logistik yang dibangun Mataram di Bekasi dan Karawang berhasil diketahui Belanda sehingga dibakar. Apalagi Mataram tidak mendapatkan bantuan dari Kesultanan Banten yang jarak ke Batavia jauh lebih dekat. Kegagalan ini membuat Sultan Agung marah. Menurut ahli sejarah Jawa, Haji de Graaf, pada 1 Desember tahun 1628, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan mengikat Manduro Rejo dan Uposanta berikut anak buahnya. Melalui pengadilan dan atas perintah Raja Mataram, ia menjatuhkan hukuman mati karena Manduro Rejo dan Uposanta tidak bertempur mati-matian sehingga Batavia tidak bisa ditaklukkan. Beberapa dipenggal kepalanya, kebanyakan ditusuk dengan tombak dan keris. Mungkin panglima-panglima inilah yang dipenggal kepalanya, sedangkan yang rendahan ditusuk mati dengan tombak dan keris, tulis de Graaf dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram. Ketika pasukan Mataram meninggalkan Batavia pada 3 Desember 1628, ratusan mayat dibiarkan berserakan di tanah. VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang tidak dikuburkan, beberapa di antaranya tanpa kepala, tulis sejarawan MC Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2008. Eksekusi Manduro Rejo dan Uposanta menimbulkan keresahan di Istana Mataram. Maklum, kedua panglima itu adalah keturunan dari Patih Adipati Mandorokoro yang termasyhur, pembantu utama Panembahan Senopati, pendiri Mataram dan kakek Sultan Agung. Bahkan keturunannya menjadi juru kunci pemakaman penguasa dan keluarga Mataram di Imogiri. Melihat gelagat tersebut, Sultan Agung berkilah. Ia menolak bertanggung jawab atas eksekusi tersebut.
Ia berkata kepada Tumenggung Suro Agul-Agul bahwa yang dimaksud bukan membunuh Mandura Rejo dan Uposanta, melainkan pengikutnya. Tumenggung Suro Agul-Agul pun harus menebus kekeliruan yang fatal itu. Ia bersama banyak bangsawan dihukum mati atas kegagalannya merebut Batavia. Memasuki bulan Desember tahun 1628, Mataram sudah kehabisan persediaan logistik. Lantaran kurang berbekalan, akhirnya pasukan Mataram mundur dari Batavia. Tetapi bukan berarti Sultan Agung menyerah. Tahun berikutnya, mereka kembali menyerang Batavia dan lagi-lagi gagal. Tapi Tumenggung Singaranu, pemimpin pasukan Mataram pada serangan kedua ini, lolos dari hukuman mati. Ia memiliki trik jitu untuk meluluhkan hati Sultan Agung. Apa trik itu? Simak di episode berikutnya. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas serangan kedua kerajaan Mataram ke Batavia di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang tentu jauh lebih seru, yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.